Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan. Insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kafutil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih belajar. Kita belajar berjamaah lahir batin. Belajar berjamaah itu belajar hidup sareng-sareng. Mudah-mudahan kita belajar kompak, belajar berjamaah masjid ya. Jadi kesini itu jangan sampai hanya niat berjamaah sholat, tapi berjamaah keluarga masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk selalu memperbaiki diri, qabilan litaghyir, sanggup menerima perubahan, abot. Mudah-mudahan Gusti ingkang makuwos bimbing kita. Minggu yang lalu kita sudah diperkenalkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan segalaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang akalnya sehat, yang akalnya waras, liulil albab. Mudah-mudahan kita termasuknya allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina azabannar. Kita terus akan lagi rabbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaitah. Nah ini yang kita khawatirkan ya. Yang kita khawatirkan itu posisi ya, makanya kita perlu dungo itu ya dungo. Rabbana ma khalaqta hada batila juga dungo. Subhanaka faqina azabannar. Rabbana duh Gusti kita. Nah, Rabbana atau Rabbuna sekarang perlu dievaluasi. Nah, kapan Allahu jadi Rabbuna? Nah itu. Jadi kalau Allah Rabb ilah kan. Nggih, matur nuwun Bunda. Kapan Gusti Allah itu jadi Rabb bagi kita ini? Ya, ini yang perlu dielmoni ya. Kadang-kadang kita ini pinter nyebut Gusti Allah, jenenge Gusti Allah diceluk-celuk terus. Allah, la ilaha illallah. Tapi ya, tidak berubah-berubah karena Rabbnya tidak difungsikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan kata Rabbnya tidak difungsikan. Nah, Gusti Allah kalau sudah didekati, dirangkul, direngkuh, ya, didekemi, ya, maka Gusti Allah itu berperan sebagai Rabb.
tatkala kapan? Nah, tatkalanya ini yang perlu kita evaluasi. Tatkala kita ini sadar terhadap kekeliruan, sadar terhadap segala kekurangan, sadar terhadap segala kelemahan, keapesan diri kita itu sadar. Awa-awaan kan kadang-kadang rumongsone sing gede, bukan rumongso bisa atau bisa rumongso yang bagus tuh Bu. Ya? Rumongso bisa atau bisa rumongso. Singsa ini kan katanya beda rumongso. Jangan rumongso bisa. Rumongso bisa rumongso. Itu berperan. Makanya jangan, ini sebetulnya hidayah. Yang hidayah itu diwujudkan dalam dua model kan. Pertama Al-Qur'an itu kan hudan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu makanya kalau panjenengan mireng ayat-ayat kados ngeten pun ngeraos tersinggung ya. Nah, kalau jenengan tersinggung berarti koneksitas dengan hidayahnya itu masih biar pet. Kadang-kadang ya koyo lilin nyala tahu-tahu pet. Nah, sing petnya itu sing repot. Nah, itu makanya penting kapan Tuhan itu sebagai Rob itu kapan. Itu perlu dan itu bisa dirasakan. Oh, keliru aku iki, oh kecentok aku iki, oh aku itu kedelesep, kejungkel. Itu sendiri itu. Nah, itu ketika ada koneksitas antara hidayah yang berpancar dari nul ilahi dengan hidayah yang berwujud. Jadi connect amaliyah kita itu Al-Quran itu mencocokkan laku kita ini cocok apa enggak dengan karpet. Makanya Manaul Qoton itu pernah menulis buku ya. Di awal tulisannya itu beliau ya kadang-kadang manusia dengan Al-Quran ini koyo laron karo lampu laron nyedeke sinar untuk daftar membunuh dirinya. Kalau kita kan enggak ya, mudah-mudahan dengan tiap pagi ada kuping kita itu loh dibolongi oleh karpe Gusti Allah itu, mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang connect sehingga kita tuh mendapatkan bimbingan langsung. Jadi berperan aktif Gusti Allah itu dalam membimbing kita. Makanya kalau insya Allah kalau posisi itu menjadi Rabbuna wa Rabbukum. Nah, awakmu gak nurut nang aku kata Gusti Allah. Ya saiki dhewe-dhewe ae. Tuhanku ya Tuhanku, Tuhanmu ya Tuhanmu. Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum. Ae saiki kono ae. Dhewe-dhewe ae saene gak ana gitu. Nah, itu kalau tidak seiman. Nah, kita ini kan sudah belajar seiman, tapi tolong dinaikkan porsi Gusti Allah sebagai Rabbuna. Jangan biarkan nafsu kita jalan dewe, karpe Gusti Allah jalan dewe. Nah, nafsu itu diredam, dikendalikan dengan karpe Gusti Allah. Kan maunya kan kados ngoten niku. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Berfungsi itunya dari situ. Iya keliru aku iki. Karepe pangeran kan gak ngene. Rabbuna, makanya nah itu kalau sudah berperan sebagai Rabbuna. Makanya di sini Rabbuna, duh Gusti ing Maha Kuwaos, duh pangeran kita sedoyo. Nah, nanya ini untuk menunjukkan kita itu tidak berdiri sendiri gitu. Innaka satuhune panjenengan Gusti, kaknya Gusti Allah ini. Innaka satuhune Gusti Allah. Gusti Allah sing kados napa man tudkhilin naro faqad ahzaita. Punika pangeran ingkang kuwasa. Kuwasa napa? Ini kuwasa menyemplungaken, memasukkan ya
jelungkupno annaro ing neraka. Jadi Gusti panjenengan sing kuwasa nglebuna tiyang nang neraka itu kuwasa panjenengan. Sebaliknya juga memanjingkan, memasukkan ke surga juga kuwasa. Untuk apa di neraka itu? Lil khuludi fiha. Nah, untuk selamanya di neraka. Jadi jangan mimpi kalau sudah masuk neraka mudah-mudahan memang walaupun nanti ada istilah perhisaban. Tapi kalau sudah jalan-jalan dulu ke neraka, Bu, rasanya ya loro, atine ya loro, fisike ya loro. Bahkan ada ayat itu kan ketika masuk ke neraka hancur, balik lagi hancur, balik. Faqad akhzaitah. Nah, maka teman-teman panjenengan sampun nginaaken. Nah, akhzaitah itu artinya menghinakan, merendahkan, menjelekkan. Tapi jangan sampai menjelek-jelekan ya. Ahan tahu jeneng tegese panjenengan niku Gusti zat ingkang saged menghinakan orang yang masuk neraka. Wa ma lidzalimina min ansor. Mak di sini artinya tidak. Wa malan ora ono sedikit pun. Iku lidzalimina kangge tiang-tiang ingkang padha zalim ai al kafirina tegese tiang-tiang kafir, tiang-tiang ingkar. Makanya kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sajane tiang niku kan kalau melihat surat Al-Fatihah mung wonten 3 kelompok. Siji tiang-tiang ingkang sampung dipaparing nikmat. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan anugerah kebahagiaan, orang-orang yang dirinya sendiri itu an'amta alaihim maghdub dan dhalin. Maghdub itu dirinya sendiri yang berbuat aniaya itu. Wa malan ora ono sedikit pun iku lidzalimina kangge tiang-tiang zalim ora ono napa angsorun. Mestinya kan di situ kalau tidak ada minnya itu maka jadi kalau diartikannya maka tidak ada sedikit pun pertolongan bagi orang-orang zalim. Sebab di sini khobar muqaddam mubtada muakhir. Jadi predikatnya didahulukan, subjeknya di wama ansorun lidzalimin. Jadi tidak ada sedikit pun pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Nauzubillah min zalik. Makanya di sini oleh ulama tafsir di min utawi huruf min, ya kata min di sini kata min teh huruf ini hija apakah huruf harfu jar, ya ada huruf jar, min ila an ala pi ruba, itu huruf jar, huruf yang bisa menjadikan kata sesudahnya harus dibaca kasroh, ya ansor, min angsorin bismillah, gak boleh bismillah itu gak boleh, harus bismillah itu. Walaupun wa malidzalimina lan ora ana sedikit pun kanggo tiang-tiang zalim min utawi huruf min di sini iku zaidatun sebagai artinya tidak berpengaruh terhadap adanya penambahan min, tidak berpengaruh terhadap adanya maksud arti dari kata ansorun. Nah, ansor karena ada minnya dibaca min ansorin. Wa malan iku ora ana lidzalimina kedhe tiang-tiang zalim. Jangan tiang, kalau zalim itu ya wong ae nggih. Tiang niku kan amalan sing sae ya, tiang-tiang ingkang beriman ya tiang. Kalau orang zalim ya wong bejat kok diapi-apike, diapi-api. Wa ma
min angsorin saking persedia yamnauna tegese nyegah ya nyegah hum ing zalimin nyegah saking pundi min azabillah saking adabi Gusti Allah. Gitu. Nggih, mudah-mudahan kita ini teman. Nah, kalau odangnya ada di sini Pak, bedanya itu kalau masih ada iman sedikit pun insya Allah masih ada harapan dintas dari neraka. Tapi kalau sudah zolim, berat zolim, orang yang aniaya, orang yang dablek, ya, karpe dewe, orang kafir, orang munafik, orang fasik itu podo. Bahkan kalau orang munafik itu dalam Al-Quran diancam inna fiddarkil munafikina innal munafikina fiddarkil asfali minan nar innal munafikina fiddarkil asfali nauzubillah min zalik. Jadi ngerasakan intip ya, kalau intipnya liwet enak tuh. Di Solo itu bahkan intip liwet itu digoreng Bu ya. Jadi kerupuk karak intip. Kalau sien kasih mondok itu Bu, intip itu suci panas langsung dikai banyu mentah. Nah, minumnya habis makan itu ya dari intip yang disukani banyu mentah. Tapi sing jenenge loro weteng tuh gak ono ya Bu. Sekarang ini salah minum aja langsung manja, sudah manja apa karena sudah tua. Terus akan mal ini doa Bu, monggo ki panjenengan diwaos doa-doa niki mulai allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana terus sampai ke banyak doa. Jadi akhir itu diwaos pakon akhza teman Rabbana duh Gusti kita, karena tidak Rabbana dengan Robbi itu, kalau Robbi itu untuk dirinya sendiri, kalau Rabbana itu untuk keluarga jamaah. Nah ayat ini kan mendidik kita ini gak oleh individualistik, itu gak boleh sok individu itu gak boleh. Sebab kita ini tidak ada seorang pun di dunia ini, makanya sudah sering saya sampaikan, manusia itu adalah makhluk yang paling tidak bisa mandiri. Kita itu kalah karo semut yo kalah, opane karo penyu. Ngertos penyu nggih? Penyu itu begitu netes, langsung ditutupi pasir. Itu nyata nelur itu, setelah nelur itu Pak netes dewe. Setelah netes langsung jalan nang pantai nang laut, itu penyu. Kalau tidak ketahuan tiang, kalau ketahuan tiang telurnya itu dijogo, karena telur penyu itu mahal. Karena konon kalau apa kandungan ada kandungan, nggih. Dan lucu kulit penyu itu. Kulit telurnya itu kan ini nggih lunak, tapi gak bisa pecah. Nggih, jenengan pun biasa makan telur penyu atau telur puyuh nggih. Kalau telur penyu, makanya tiang tuh gak usah kemeliti, sudahlah. Jenengan itu karo ngantuk es kalah, gak usah sombong-sombong, ngantuk ya kalah. Ayo siapa sing bisa melawan ngantuk, bisa kalah. Makanya saya itu paling jengkel kalau mendengar orang kemeliti, kemudian orang angku, orang sok keminter, itu kadang-kadang melo jengkel awak-awan. Ya opo ya kok gak ngerti tentang pangeran. Nah, berarti robnya tidak berfungsi dalam dirinya itu. Pangeran itu hanya diceluk-celuk tok, bukan didekati, dihayati, dielmoni, dijadikan apa namanya yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah,
dijadikan alat permaluan. Nah itu karena iman itu yang paling pertama ukurannya malu. Mohon maaf Pak, nggih Pak Yahya, malu. Jangan ditambahi ke Pak. Ibu-ibu ternyata cerdas banget urusan. Nah, jadi malu. Al haya'u minal iman. Monggo sing isi nang pangeran, aja isi nang bolone padha. Isi nang pangeran iya aku kuwi didelok, diinceng ya. Bahkan kerenteg nang ati pun diinceng karo Gusti Allah. Innallaha ya'lamu ma fisudur. Nah seperti kita berdoa ini. Berdoa itu bukan mendikte Gusti Allah ya. Mendoa itu karena kita disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Bukan berarti wah kalau dengan doa kita dikte Gusti Allah. Nah, ini bukan. Sebab Gusti Allah sudah Maha Pirsa. Ya, yang suruh saya sampaikan ya, jadi karena skenario dan sutradara itu menyatu pada diri itu Tuhan. Manusia itu hanya dalam alur cerita itu saja. Makanya coba kemeliti jadi tiang niku nggih. Mangane sak jengkal wis kalah kok. Karo nasi sak piring itu. Karo setik sak porsi sudah. Kok. Jadi tolonglah yang kemeliti itu dievaluasi. Sebab untuk menunjukkan bahwa biar robnya itu jalan dalam diri kita itu. Kita celuk-celuk Robbana, Robbi. Nah. Jadi kalah karo penyu itu begitu netes langsung. Kita coba ada yang hamil nggak ibu-ibu ini? Eksperimen, jenengan hamil nggak usah golek konco untuk bayi bisa keluar. Bisa apa enggak? Paling sampai di endase langsung ngomong ngeden aja ditunggoni bidan. Ayo sekali lagi Bu, ayo tarik napas Bu yang panjang. Nggih. Ayo tarik Bu, sakit. Iya sakit Bu, tapi tahan. Mari sakit lali ya, bungo sakit. Isin kita ini sama penyu, sama semut. Coba semut itu ketika berjalan itu salaman dulu kan, assalamualaikum. Makanya Nabi Sulaiman ketika persemutan kan zaman Nabi Sulaiman, sampai menuso. Jadi begitu lahir saja sudah kita ini membutuhkan orang. Begitu lahir gak usah disentuh tangan manusia. Berapa menit kira-kira bisa bertahan? Itu makanya Bu ngantos nggih. Jadi itu begitu lahir makan satu jenis makanan pun ngapunten ini. Contohnya kula aja ngeminum niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sedang heboh lagi nih minuman sianida ya. Alhamdulillah. Gara-gara film pendek. Jadi makanya kita nggak usah kemeliti lah sahebatnya. Jenengan itu ngantuk sudah kalah. Lapar karo sak piringnya kalah. Nggak ana sing wapar sak wakul. Jadi kita ini sudah doifa. Memang disebutkan huliko jaju. Ya ini ketika huliko zaman memang kontras gitu. Itunya itu. Nah, makanya di sinilah peran harus ngaji, ngerti. Nah, Robbana, Gusti kita-nya jadi bukan individualistik ya, tapi kita harus kolektif, kolegial, networking jaren bahasanya itu. Bahasa yang lebih keren lagi silaturahim. Nah, jadi at-ta'awanu alal birri wat taqwa wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kolektif Islam mengajarkan itu. Kalau kamu ingin tahu api opora awakmu, takok tonggomu, takok koncomu. Ya toh? Berarti individu ini diukur oleh kolektivitas, oleh populasi. Milih jodoh itu coba takok wonge cukup dilo wajahe kalau dua telapak tangan kan itu.
Kalau ingin tahu kelakuannya harus ditakoni koncone. Kan ngoten Bu itunya. Berarti kita ini sadar yang menentukan itu apa? Relasi. Silaturahim, nah itu. Silaturahim ikatan ya, ikatan persambungan kerahmatan, kerahmanan, hubungan kasih sayang. Nah, innana ditegaskan duh Gusti ing Maha Kuwaos, duh pangeran kita innana satuhune kita sedoyo. Kita semua, makanya kolektif, nggak bisa individu. Sami'na munadiya yunadi lil imani. Sami'na sampun mindang apa mendengar. Sampun mirengaken kita. Mirengaken sinten munadian ing tiang. Di sini maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad dan para rasul yang lain ya, munadi yang mengajak kepada kebaikan. Mendengar pengajian, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Nah ini sing kira-kira rada dablek-dablek. Nah, itu doa ini tolong diwaos nggih. Sing atine ci gemerungsung dengan korengen. Nah, ati korengen niku ruwet Bu, tapi kalau badannya korengen itu gampang obate. Kena diobati tukuno salep nggih. Itu sembuh, tapi salepe ati iku sing angel. Kalau skor atine korengen iku suangel, angel patanane, angel tuturane, angel kandanane. Nah makanya waos doa iki nggih ya supaya atine ceblong, bolong. Rabbana du Gusti kita inana sautuna kita sedaya iku sami'na sampun midanget sampun mirengaken kita sedaya mirengaken munadian dumateng tiang ingkang ngajak ya, munadian tiang ingkang ngajak munada orang yang diajak ngajak nopo yunadi lil imani yaitu ngajak dumateng menuso agar mau beriman. Nah, munadian ini maksudnya ya wahwa utawi si munadian yaitu iku Muhammadan Kangjeng Muhammad awil Qur'anu. Makanya saya tadi bilang hidayah itu ada dua model. Tadi baru satu Al-Qur'an, yang kedua pancaran nur ilahi yang selalu aktif sebetulnya. Nah, jadi kalau membrannya jenengan ini bersih, innallaha thayyibun layak balu ila thayyiban. Kan itu connect dengan Gusti Allah itu. Nyambung. Nah, ukurannya nyambung, bisa introspeksi diri, bisa mengevaluasi diri, iso rumongso, bukan rumongso iso rumong, itu hidayahnya jalan itu. Ya, jadi ati korengennya itu sembuh. Ya. Mohon maaf ini karena saya punya alasan juga, karena Rasul sudah membuat pernyataan secara tegas inna fil jasadi mudghatan. Ilaman atallaha biqalbin salim. Nah, itu kan kecuali orang yang menghadap Gusti Allahnya itu dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Salim itu kan sehat, selamat, sehat. Nah, itu tidak korengen kan itu. Jadi kalau saya membuat istilah hati korengen itu jangan disalahkan. Saya punya argumen gitu loh, punya alasan. Bukan ngarang-ngarang. Ila man atawaha biqalbin salim. Iya wancane ya. Nah itu kata-kata sami'na duh Gusti ing Maha Kuwasa sungguh kula sedaya niki sampun midanget sampun mendengarkan sampun mirengaken nah tiyang ingkang ngajak kepada iman ilaihi maring iman wahwa utawi munadian yunadi lil iman tafsirane iku penjelasan iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awil Qur'anu utawa Al-Qur'an mulai tahun itu berapa Yai Faisal di sini tahun 1977 ya
Oh 82 ya. Oh 82 pasehnya yang 77 itu. 82 dan sudah dimulai pengawasan tafsir Jalalain. Nah, itu. Kok gak bolong-bolong ya, kupingnya memang ada udunannya, ada bisule. Kalau kupingnya gak ono bisule, ngetes bisul Bu nggih. Bisul di kuping tuh sakitnya minta ampun Bu. Ngalah-ngalahi sakit gigi. Pernah ibu-ibu bisul di kuping? Oh dereng nggih. Kalau bisul ngantos bisul Bu nggih. Ono bisul barang ya, masalahnya hati itu sing paling abot itu ya di hati. Inna fil jasadi mudghatan ida solahat solahal jasadu kullu wa ida fasan. Makana al batin ya dulu ala dohir, ada juga ad dohir ya dulu ala batin. Kelakuannya itu bisa menunjukkan resiknya hati atau korengene hati. Ngapunten korengen, ngetes korengen Bu nggih. Ya itu di pondok itu biyen waktu ini korengen, tapi sekarang gak ada anak pondok korengen itu. Alhamdulillah airnya sudah pam, yang banyak pondok-pondok sudah pam sekarang airnya, sabun. Kalau ada anak pondok korengen tuh deso, tapi sekarang alhamdulillah hampir tidak ada ya, tidak ada. Kalau sien itu ngalamin ya kan. Kalau gak korengen tuh katanya gak pinter, nanti kan kalau harus korengen dhisik. Inna wa la yang duru ila aswarikum wala ila adsamikum, kan itu walakin yang duru ila kulubikum wa a'malikum. An aminu, untuk apa kita ini an aminu birabbikum, agar kita ini bisa beriman marang sinten birabbikum. Nah, bukannya bila berperan. Jadi kalau Gusti Allah sudah berperan dalam diri kita, maka sebutan Rob itu berlaku. Nah, berperannya ukurannya nopo? Ya iling lan waspodo. Kan iling nang Gusti Allah, astagfirullah, aku keliru Bu, nyuwun sepuro sing akeh, aku keliru omong, keliru tanganku ngaplok panjenengan. Nah, ada bapak-bapak yang masih jalan tangan yang ngaplok, nauzubillah min zalik. Kalau ingin ngaplok Pak, jangan pakai tangan, tapi pakai pipi saja. Ngaplok pakai tangan tuh awet sakit hatinya di istri jenengan itu. Kan ada toh sing apa namanya, sing tangannya ringan tangan ngaplokan. Nauzubillah min salik. Ibu-ibu juga untuk Mas puron sing akeh nggih, aku gak iso sempurna ngladeni jenengan. Itu harus minta ampun Bu, karena istri itu kalau Rasulullah katanya kalau tidak ada Gusti Allah maka yang disembah itu suami. Naat nang bojo iku Bu. Ojo di ini bojone kok dipleroi, golek bojone ae kok kapok mesti gale gandengan. Apa bedanya madu asli dengan madu palsu? Apa bedanya Bu? Sederhana, madu asli itu kalau dibawa pulang ke rumah istri ngamuk, itu madu asli. Jadi madu asli itu bedanya sederhana, bukan dites ngangge korek api, nggak tahu dirubung semut, bukan itu. Kalau dibawa ke rumah istri langsung ngamuk. Oleh karena itu doa seterusnya Rabbana faghfir lana. Jadi kita tuh rumangsa pirsa Al-Quran, pirsa ayat-ayat Al-Quran, pirsa hadis-hadis yang menjelaskan kados nopo urip sing genah, tapi kita rumangsa nopo, rumangsa kemliti. Nah, makanya doa ini sing kemliti tolong diwaos nggih. Rabbana inana sami'nan nadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna nggih Gusti. Tetapi ya, perlu kadang-kadang kita ini masih kecemplung gara-gara hati koreng itu Pak amanah. Robbana, oleh karena itu teruskan mau saya Robbana duh Gusti kita faghfir lana dunuban, mugi panjenengan nyepuro
lana maring kita sedaya ya, dunubana maring dosa-dosa kita, wa kaffir ay khatti ana saya dan mugi panjenengan saged nutupi nah sayiatina maring perbuatan Allah kita. Fala tudhir maka ojo ditampakkan ya. Makanya kan ada Asmaul Husna nama diberi nama siasat tarol uyub biasa tarol uyub. Nun sewu Bu nggih, kalau panjenengan ini tidak ditutupi karo Gusti Allah, aib kita itu keto. Apa maneh sing dagang-dagangno aib. Aib ini ojo didagang-dagangkan, jangan dipamerkan, jangan dipromosikan. Tanpa dipromosikan, tanpa didagangkan, aib kita ini sakjane kalau tidak ditutup karo Gusti Allah keto. Keoloan kita ini yaitu cobi panjenengan kalau boten percados nun sewu ini sedikit rodok kotor-kotor nggih boten napa nggih itu untuk membuktikan secara nyata. Ngapunten ibu-ibu diumpamanya ya sudah secara ekonomi mapan, secara fisik ya cantik ya itu. Tapi tolong kalau yang keluar dari matanya itu Bu, walaupun cantik model apa-apa, kalau selain air mata, kalau bangun tidur Bu apa? Ketek. Yang bilang ketek jenengan loh Bu. Nah, itu. Coba yang keluar dari hidung, katanya hidungnya mancu. Makanya coba kemeliti lah. Coba yang keluar dari mulut Bu. Alhamdulillah. Yang ya kalau hidungnya ini tidak kena pilek, iya. Kalau ya itu di atas di kepala, lubang di kepala saja yang dianggap paling terhormat dalam diri seseorang, yang keluar dari lubang-lubangnya itu tidak ada yang baik. Dari kuping Bu. Oh, sing bilang kopok sinten ya. Itu di atas coba makanya. Nah dari bawah coba. Termasuk kita ini keluar dari barang kotor Bu. Makanya coba kemeliti. Ayo siapa yang tidak bawa barang kotor jenengan itu? Jeladren aslinya kita barang kotor. Hanya Gusti Allah memberi pendak walaqad karomna bani Adam. Sungguh kami kata Gusti Allah sudah memuliakan. Kenapa ada walaqad karomna tidak walaqad karomna? Karena Gusti Allah untuk memuliakan manusia, menjaga kemuliaan manusia tidak hanya pada diri Tuhan, tetapi ada proses-proses yang harus dilakukan oleh orang tuanya, harus dilakukan oleh masyarakat secara kolektif. Nah kalau itu tidak dijalani ya yaitu maka aspalasa pilih kembali kepada manusia yang paling hina. Nah pentingnya ngaji itu di sini. Jadi bagaimana merawat, menjaga anugerah kemuliaan itu. Nah, karena Gusti Allah menjamin dengan ilmu itu kemuliaan seseorang akan terawat. Nah, tapi dengan kebodohan kemanusiaan manusia itu kemuliaannya menjadi hina. Di situ pentingnya itu. Jadi coba jenengan nusuk kepala yang keluar apa Bu? Darah. Dari pipi yang katanya mulus disusuk yang keluar darah. Darah itu bukan barang baik Bu, barang kotor. Makanya monggo panjenengan ilmu saestu alhamdulillah. Makanya doa ini diwaos nggih saestu nggih sing terutama sing atine reget-regetnya itu angel diumbah. Ya kalau fisik kena disabuni, dirinso, disoklin. Ya, kalau bening no ati ya kalau tidak tobat. Jadi bening ati itu media yang paling utama tobat.
tobat. Robbana duh Gusti kita faghfir monggo panjenengan maring nyepuro lana maring kita nyepuro napa dunubana ing pira-pira dosa kula dosa kita wa kafir lan mugia panjenengan nutup ana saking kita sayyiatina ing pira-pira amal elek kita. Ai falatudhir tegese aja nampakaken panjenengan Gusti ha ing sayyiat dengan apa bil iqobi alaiha kalawan nyiksa. Makanya kan ada ayat itu asmaul husna ya satarul uyub ya satarul uyub ya qabilat taubati ya ghafirad dunubi itu diwaos ya. Terutama sing atine sing angel bersihkan atine tolong asmaul husna ya satarul uyub ya satarul uyub ya satarul uyub diwaos ya paling tidak ya 100 tah berapa duh Gusti ingkang nutupi aib kula duh Gusti ingkang nutupi aib wa tawaffana ait bid arwana wa tawaffana dan mugio panjenengan mundut itu ketika kita arwahana ing piro-piro ruh ya maksudnya nyawa kita. Ketika panjenengan memutuskan kami tidak lagi di dunia gitu loh watawaffana ma'al abror ketika panjenengan pateni kulo ya itu watawafalan mugio panjenengan mateni kulo kalau ingin bahasa praktisnya watawapanalan mugi waknya itu ada robbananya itu robbana faghfir lana robbana wakafir ana robbana tawaffana duh Gusti mugi panjenengan pateni kulo ketika panjenengan makanya ikbid arwahana tatkala panjenengan gegemalih ruh kita. Nah, itu. Jadi yang sempurna itu orang tuh ruhnya kembali ke Tuhan Bu fi alamillah. Nah itu irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah itu orang yang mati husnul khotimah. Kalau orang tidak matinya husnul khotimah ya gentayangan. Jadi untung panjenengan kan tidak diberitahu ya kalau orang mati kesasar itu yang menakutkan menyakitkan mengkasihan juga ma'al abror serta net yang ingkang beci abror itu tiang-tiang ingkang sae abror ai ma'al ambiyai tegese beserta orang-orang para nabi wassoli dan seberserta tiang-tiang ingkang soleh. Monggo mun sewu nggih sing ati-atine si angel ngresikane ya tolong dua ayat ini jangan waos robbana inana saminai ini kan ini apa namanya istilahnya rumongso kita duh Gusti kula leres mendengarkan pengajian tiap subuh leres Gusti sami'na munadian hampir tiap hari kula mirengaken bahkan habis maghrib wonten, habis duhur wonten, habis subuh wonten. Mung yaitu mung kita niki akeh laline, akeh lupute, akeh membangkange, akeh dablege. Oleh karena itu mugi panjenengan nyepun tentang kula sedaya. Nutup keaiban kula. Nah, insya Allah ini kalau dikabulkan betul itu ada perubahan biasanya ya 40 hari kemudian itu baru kroso. Pernah nggak jenengan ini maos Quran nangis ketika melihat ayat-ayat azab pernah enggak ketika sholat itu betul-betul Gusti Allah rasane iku sedang kita ini berada di alam malakut atau alam jabarut namanya. Kan kita tuh angel untuk itu. Makanya untuk jadi alabror itu, untuk jadi kelompok orang-orang soleh
makanya kan ada ilmu namanya thoriqus sholihin, jalane tiang ingkang soleh. Monggo panjenengan istighfar nyuwun nang Gusti Allah, dus pundi Gusti carane hidupe tiang-tiang ingkang soleh, nyuwun thoriqus sholihin, disuwun Bu. Gusti Allah itu seneng sama Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika, ya. Rabbana duh Gusti kita awa atina mugio panjenengan maringi, ai atina maringi dengkung teng kita, maringi napa ma wa'adtana ing napa mawon ingkang sampun panjenengan janjiaken. Nah itu lewat siapa janji itu? Ala alsinati rusulika, dan janji akan melalui rasul-rasul panjenengan, melalui utusan-utusan panjenengan. Bayane nopo minar rahmati, tegese saking kasih sayang, wal padli tegese saking keutamaan, wasu aluhum zalikan, dan nopo mawon ingkang biasa disuwun dumateng sinten yang biasa disuwun oleh para rasul. Coba jenengan apa yang diminta oleh para rasul itu kan gak aneh-aneh Bu. Rabbana dolamna angfusana wa ilam tagfirana wa tanah, kan itu lanakunana minal khosirin, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minah, itu yang diminta itu. Nah itu ala rusulika, sebagaimana panjenengan sampun dawuh dumateng rasul-rasul nopo janji. Enggak ada rasul itu aku tuh minta istri yang banyak, yang cantik-cantik, enggak. Yang diminta wong Rasulullah sendiri istighfar terus-terusan. Nabi Adam kados nopo, Nabi sinten sing nyemplung cemplungno ke laut itu, Nabi nopo doa Nabi Yunus kan ngerumangsani kan, ngerumangsani la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Nah, itu awat tiang-tiang namanya al-abror. Nggih, ngoten lumayan monggo Pak. Nah, ini lumayan nih, subuhnya itu sudah jam 4 kurang ya, kurang 6 menit cuma. Monggo Pak, monggo Ibu, ada yang mau komen-komen? Jadi tolong ibu-ibu ngapunten nggih, bapak-bapak, kita ini satu keluarga, nggih, keluarga jamaah Masjid Al Hikmah Kebon Sari. Tolong silih asah, silih asuh, silih asihnya dipraktekkan, yaitu rahmat, fadl dan kasih sayang itu dipraktekkan, nggih. Sinten mali masjid ini yang merawat, jadi bukan merawat tempatnya saja Bu, yang pangel itu adalah merawat perasaan jamaahnya yang paling abot itu. Kalau tempatnya gampang ternyata, yaitu duit-duit iso. Nah. Monggo Pak, nggak ada? Nggih. Nggih. Itulah perannya fungsi tahlil dan mendoakan orang yang sudah masuk kubur. Mudah-mudahan, nah contoh begini, ada memang sinyalemen yang cukup unik ya. Ketika paman Rasul itu meninggalnya dalam kondisi, kalau Gusti Allah kan ya bagaimanapun namanya ponaan yang dengan paman yang bela itu kan, tetapi Gusti Allah wis gak usah itu. Kalau sudah masuk alam kubur, tugasmu itu hanya bagaimana mendoakan. Makanya monggo, mudah-mudahan kita ini bisa melahirkan generasi yang bisa mendoakan setelah kita masuk alam kubur. Itu Pak, harapan yang terakhir itu. Yang kedua,
sodakoh yang banyak Pak ya, karena sodakoh ini berharap untuk bisa nolong. Yang ketiga maos Quran, jadi saat dablek ya, karena diyakin iqra'ul Quran ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabi. Dan yang ketiga ojo sampai pedot cinta dan ngakoni Rasulullah. Itu aja sebetulnya, itu punya anak yang bisa mendoakan atau keluarga yang mendoakan, atau jadi solidaritas. Yang kedua punya sodakoh. Nah yang ketiga maos Quran kalau bisa. Nah yang keempat paling tidak ya cinta dumateng Rasulullah kan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan resep-resep yang memungkinkan sebagai alat yang bisa ngentas kita dari kesusahan. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wajib sallallahu Muhammad sholatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang selebihnya kang pantun isna suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah